Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam Salam sejahtera sejahtera bagi kita semua. Kami merupakan perwakilan dari ITKes Bali yang akan mempresentasikan hasil dari esai kami. Namun, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya, Nimade Lydia Kartika Putri dari Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas, dan rekan Saya Ida Ayumas Pratnadewi dari Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas. Judul dari esai yang akan kami presentasikan hari ini adalah Jembatan Literasi. Modifikasi literasi berbasis family attachment dalam upaya pemberantasan buta aksara untuk mewujudkan wacana Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Itulah wacana yang disiapkan pemerintah. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% dari jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif, yaitu pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Karena pemerintah memperkirakan pada tahun 2021 akan terjadi kelahiran yang membludak, di mana bayi-bayi yang lahir pada tahun ini akan menjadi penduduk berusia produktif pada tahun 2045 mendatang. 2045 memang masih 24 tahun lagi, namun pemerintah sudah harus mempersiapkan dengan matang agar bayi-bayi yang lahir pada tahun 2021 hingga 2030 mendatang itu bisa dipersiapkan menjadi generasi emas, yaitu generasi yang sehat menyehatkan dalam interaksi alamnya, memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosialnya, produktif dan inovatif, berkarakter yang kuat, dan berperadaban yang unggul. Jika pemerintah tidak bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, maka akan membawa dampak buruk bagi Indonesia, terutama dalam masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan yang rendah, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Berkaca pada hal tersebut, maka yang melatar belakangi kami untuk membuat suatu gagasan adalah pendidikan merupakan salah satu bidang yang memerlukan perhatian serius di era pandemi seperti saat ini. Pandemi sangat mengganggu proses belajar dan mengajar. Banyak peserta didik dan tenaga pendidik yang belum bisa beradaptasi dan bertransformasi dengan keadaan ini. Selain itu, penuntasan buta aksara pun mengalami kendala. Jika angka buta aksara masih tinggi, maka Indonesia Emas 2045 akan sulit untuk kita wujudkan. Ditambah lagi dengan fenomena yang terjadi saat ini, di mana anak-anak usia dini atau prasekolah mulai kecanduan dengan gadget. Maka dari itu, kita juga harus bisa merubah kebiasaan anak-anak yang hanya berpikir untuk bermain agar bisa memiliki kegemaran dalam membaca. Karena dengan membaca, kita dapat memperkaya pengetahuan, menambah perbendaharaan kata, dan mengasah kreativitas. Jika semua orang bisa memiliki kegemaran membaca buku, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena seseorang yang gemar mencari ilmu, salah satunya dengan membaca buku, akan memiliki pemikiran yang kritis. Hal tersebut akan memudahkan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka dapat diyakini Indonesia Emas 2045 akan mudah untuk diwujudkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memutuskan untuk merancang suatu program yang kami yakini dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program yang kami gagas adalah Jembatan Literasi. Program kami bukan hanya menjadi wadah untuk sekedar bisa baca tulis hitung, akan tetapi lebih dari itu. Berdasarkan filosofi literasi yang ada saat ini, di mana literasi bukan hanya sekedar melek huruf, akan tetapi meliputi sifat kemelekan yang lebih luas, seperti suka membaca buku, suka menonton film, suka menikmati pertunjukan budaya, tentunya dengan memberikan konten yang bermanfaat bagi mereka. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai gagasan yang kami buat. Masyarakat saat ini harus bisa beradaptasi dengan situasi yang baru meskipun banyak hal yang berubah. Dalam berbagai media saat ini, kita dapat melihat banyak sekali berita mengenai kondisi ekonomi negara kita di tengah pandemi ini. Pandemi virus corona ini hampir mengguncang ekonomi dunia, yang dimana menyebabkan tekanan ekonomi bagi masyarakat. Tekanan ekonomi ini juga memicu masalah kesehatan jiwa, yang dimana nantinya akan menyebabkan munculnya masalah baru untuk pemerintah. Berkaca pada semua fakta tersebut, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil membuat sejumlah orang tua memberikan beban atau tanggung jawab yang lebih kepada anak mereka untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara tidak langsung, transisi kehidupan yang seperti ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak yang ada di Indonesia.
Melihat konteks aturan di Indonesia, pendidikan menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam pembangunan manusia atau human development. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu program atau kegiatan yang dapat membantu pemerintah. Jembatan literasi merupakan gagasan yang kami buat untuk dapat diimplementasikan nantinya. Program jembatan literasi ini merupakan suatu program berbasis family attachment yang nantinya akan menjadi wadah bagi anak-anak di pinggiran kota untuk dapat merasakan belajar. Meskipun kita tahu di tahun ini sudah banyak anak-anak dapat merasakan bangku sekolah. Namun tetap saja kondisi di pinggir kota itu sangat berbeda, baik itu dari segi fasilitas yang kurang memadai, tenaga pendidik yang kurang, dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Adapun sasaran dari program kami ini yaitu anak usia dini atau PAUD yang nantinya akan kami biasakan untuk mengenal literasi yang tidak hanya membaca, menulis, berhitung, kemampuan berbahasa asing dan soft skill dari masing-masing anak ingin kami kembangkan dalam program ini. Namun program kami ini tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang ingin bergabung dan siapapun yang mau belajar. Program kami juga tidak terfokus kepada anak-anak, tapi kami melibatkan orang tua di dalam program kami ini karena kami ingin orang tua ikut berkontribusi. Dengan berbasis family attachment, program ini nantinya akan lebih mudah untuk menciptakan keterkaitan antara orang tua dan anak dalam menerapkan kebiasaan literasi. Menurut Wills, dalam Heriati di KK tahun 2010 halaman 46, terdapat 4 tingkatan literasi, yaitu performatif, fungsional, informasional, dan epistemik. Literasi tingkatan pertama adalah sekedar mampu membaca dan menulis. Literasi tingkatan kedua adalah menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa untuk keperluan hidup atau skill for survival, seperti membaca manual, mengisi formulir, dan lain sebagainya. Literasi tingkatan ketiga adalah menunjukkan kemampuan untuk mengakses pengetahuan, dan literasi tingkatan keempat menunjukkan kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan. Dari keempat tingkatan literasi inilah kami membuat dan mengembangkan kegiatan dan program yang nantinya akan kami implementasikan pada jembatan literasi. Selanjutnya, bagaimana sih program kami ini bergerak? Program kami ini bergerak berpedoman pada 4 tingkatan literasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang dimana nantinya relawan-relawan yang tergabung dalam program kami ini akan terjun langsung ke masyarakat, sehingga sasaran pun tercapai secara tepat. Program kami ini juga tidak hanya bermakna sekedar membaca buku, melainkan lebih dari itu. Kami akan menyajikan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan soft skill dari masing-masing anak. Contohnya bermain catur, bermain permainan tradisional, mengasah kreativitas anak, serta mengembangkan hobi yang mereka miliki. Merupakan salah satu cara yang kami pilih untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan mereka. Selain itu, kemampuan berbahasa asing ingin kami kembangkan dan ingin kami tingkatkan dalam program ini. Karena menurut kami, dengan mereka memiliki wawasan berbahasa yang luas, nantinya mereka akan mampu menjadi generasi emas yang mampu mewujudkan cita-cita kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Berdasarkan program pemerintah yang terlebih dahulu sudah terlaksana, yaitu Gerakan Literasi Nasional atau GLN, kami terinspirasi untuk mengembangkan suatu program dalam bentuk yang berbeda. GLN sudah berjalan cukup lama, namun hasil yang ditunjukkan belum terlalu signifikan. Oleh karena itu, program jembatan literasi ini kami buat yang merupakan suatu inovasi kami dari modifikasi program sebelumnya, yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mampu membangun ikatan erat antara orang tua dan anak, yang kedua, mampu membangun kebiasaan baru, yaitu terbiasa untuk literasi, yang ketiga, mampu mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh masing-masing anak, dan yang terakhir, memahami karakter dari setiap anak. Berdasarkan pemaparan tersebut, pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling disorot dan memerlukan perhatian yang lebih. Sistem pendidikan di Indonesia memang rumit, ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti saat ini. Masalah penanganan buta aksara pun pelaksanaannya jadi menurun. Hal inilah yang dapat menjadi gerak bersama untuk saling peduli dengan membantu menurunkan angka buta aksara. Melihat ini pula, kita sebagai generasi muda dapat memberikan sumbangan dengan memelopori gerakan jembatan literasi yang nantinya bisa diterapkan dalam masyarakat untuk membantu pemerintah guna mewujudkan wacana Indonesia Emas 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Dengan ini kami tutup presentasi. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Wellspring Achievement Leading Innovation. ITKAS Bali, Jaya.